Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal sertifikasi profesi hukum tentang kontrak konstruksi. Kita akan diskusi ini dengan Bang Adrian. Bang Adrian, gimana soal kontrak konstruksi ini? Kayaknya advance sekali ini. Iya, ini sangat penting ya. Karena sama halnya dengan pengadaan barang dan jasa, banyak kegagalan dalam proyek konstruksi tidak hanya karena masalah yang terjadi di lapangan, tapi permasalahan dalam kontraknya sendiri. Bagaimana menyusun kontraknya, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak. Itu terkadang kalau yang menyusun tidak memahami, itu bisa buyar. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kontrak konstruksi internasional. Kita harus tunduk kemana nih? Kita apakah ke FIDIC ataupun kita ambil kontrak yang ada di Indonesia. Jadi kalau internasional biasanya kita tunduk mengacu kepada kontrak dengan standar FIDIC. Nah, berdasarkan aturan, kontrak konstruksi itu diperlukan, seorang ahli kontrak kerja konstruksi dibutuhkan saat ada proyek jasa konstruksi ataupun jasa konstruksi itu dengan nilai di atas 100 miliar, itu wajib memperoleh pendapat dari ahli kontrak kerja konstruksi. Jadi harus ada yang memberikan agar apa? Dia harus memberikan pemahaman ataupun membuat pendapat apakah kontrak ini memang layak atau tidak untuk dilaksanakan. Itu pentingnya untuk sertifikasi ahli kontrak kerja konstruksi ini. Biasanya yang membutuhkannya adalah perusahaan-perusahaan yang di bidang pembangunan jalan tol, infrastruktur dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Ya, jadi harus ada tentang kontrak konstruksi ini, harus bagaimana disusun agar hak dan kewajiban para pihak bisa terpenuhi. Jadi kalau kita lihat apakah ada kewajiban yang timbul dari si konsultan untuk juga menjadi seorang legal drafter atau hanya menjadi konsultan aja, mencoba mereview kontraknya udah baik atau belum gitu ya, atau dia juga ikut melakukan drafting kepada kontrak? Kalau dia sudah berbicara tentang ahli, kalau dia sudah ahli kontrak kerja konstruksi, dia mulai mengevaluasi, menyusun, dia juga harus ikut. Jadi dia semuanya karena levelnya sudah ahli. Kalau di standar kompetensi itu kualifikasi kerja nasional Indonesia itu dia level 9, level paling tinggi. Paling pedas ya. Paling pedas. Namun memang khusus untuk konstruksi ini sekarang berdasarkan aturan dari LPJK dan juga Kementerian PUPR yang bisa menyelenggarakan pelatihan untuk kontrak konstruksi itu harus terregistrasi di LPJK bagi lembaga pendidikan dan bagi asosiasi profesi harus terakreditasi itu untuk melaksanakan pelatihannya. Dan untuk bisa melakukan sertifikasi LSP-nya harus dilisensi juga di LPJK. Jadi selain dia terdaftar di BNSP, dia harus juga dilisensi oleh LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Jadi harus ada harmonisasi antara kedua belah pihak ini. Tadi kalau bicara konsultan itu ada bocorannya nggak, Bang? Kira-kira berapa tuh fee yang biasa didapat oleh konsultan yang dimintain untuk itu review soal kontrak? Pastinya kalau untuk honorarium atau fee itu pertama rumusnya kesepakatan dulu. Nah kalau misalnya ingin diserahkan kita biasanya pakai, kalau dia dari pemerintahan ada SPU. Standar biaya umum ya. Atau kalau dia konsultan yang di luar itu ada biasanya kita mengacu ke Inkindo ya. Inkindo kan ada tuh misalnya doktor pengalaman sekian itu ada. Itu berbeda-beda. Jadi nanti ada kualifikasinya ditentukan. Misal dia S1 tapi pengalaman 20 tahun dengan S2 pengalaman 10 tahun, doktor pengalaman 5 tahun, itu ada nanti. Ada perbedaan-perbedaan antara bagaimana cara menghitungnya, dan dia bisa ada juga lamsam dia langsung per project ataupun per jam. Nah kalau per jam dilama-lamain aja gitu ya kan. Itu budaya Indonesia. Dan itu masih di Indonesia. Kalau dia sudah bahasa Inggris beda lagi. Berarti bukan rupiah lagi. Bisa dolar Amerika ataupun Singapura. Jadi kalau untuk fee itu rumusnya itu pertama dia ini dulu melihat dulu kesepakatan. Yang kedua dia lihat siapa yang memberikan pekerjaan. Kalau dia pemerintah biasanya ada standar biayanya. Lalu kalau dia adalah konsultan lepas ataupun mandiri, dia bisa mengikuti yang biasanya kita pakai adalah dari standar jasa konsultasi dari Inkindo.
Nah, kalau identitas kompetensinya apa, Bang? Certified Construction Contract Specialist. Jadi dia spesialis. Dia tidak bukan hanya lagi drafter konsultan ya? lagi, bukan. Dia sudah ahli. Karena dia dari hulu ke hilir, Bang. Dari mulai menyusun sampai ada permasalahan, bahkan sampai pelaksanaan kontrak dia ikut. Itu. Makanya dia bisa memberikan pendapat apakah sebuah kontrak konstruksi itu pelaksananya bisa dilaksanakan atau tidak, itu dia bisa memberikan pendapat. Berarti syarat pesertanya nih gimana, Bang? Dia syaratnya itu ada tertuang di, jadi ini agak berbeda. Dia minimal itu harus sarjana teknik berbagai jurusan atau, nah ini kemarin itu sarjana hukum kontrak. Nah ini yang sedang kita diskusikan karena hukum kontrak itu tidak ada, itu hanya sebagian dari mata kuliah. Tapi kalau kita ambil berarti dia yang bisa mengikuti hanya sarjana teknik dengan sarjana hukum plus pengalaman yang cukup tinggi. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan kita bisa sama-sama nanti baca di peraturannya ya. Kalau untuk sarjana itu minimal kalau nggak salah 5 tahun pengalaman. Jadi makin tinggi pendidikannya, pengalamannya makin berkurang. Jadi dia misalnya kalau S2 3 tahun, S3 mungkin 1 tahun, seperti itu. Jadi itu persyaratannya diatur di LPJK, surat keputusannya dari Kementerian PUPR dan juga dari LPJK untuk persyaratan bisa mengikuti uji sertifikasi ini. Ini biayanya berapa, Bang? Kalau ini biayanya untuk saat ini itu untuk sertifikasinya saja ya, itu di 3,5 juta rupiah karena itu berdasarkan aturan dari PUPR-nya. Tapi kalau udah sama pelatihan biasanya 8 sampai 10 juta rupiah. Seperti itu. Itu untuk member atau umum? Itu untuk member yang 8 juta, untuk umum biasanya 10 juta rupiah. 10 juta ya. Dan pengajarnya siapa aja, Bang? Kalau pengajarnya ini kita biasanya ada mereka-mereka yang sudah berpengalaman ya. Ada Pak Edi tadi, Pak Anton, dan juga ada Prof. juga karena beliau pernah juga jadi ketua Badapski ya. Terus dan beberapa pengajar lainnya yang memang merupakan ahli di bidang jasa konstruksi, baik itu prakteknya ataupun di sisi hukumnya. Ya, dan ini kayaknya lekat dengan profesi arbiter ya. Betul, karena ada kasus juga jasa konstruksi kan paling banyak gitu. Untuk sektor arbitrase banyak. Biasanya sektor jasa konstruksi lebih nyaman penyelesaian sengketanya di arbitrase dibandingkan di pengadilan gitu ya. Karena kalau di arbitrase, karena banyak arbiter itu dia kalau nggak sipil dia konstruksi. Dia banyak justru arbiter itu bukan profesi hukum malah mereka-mereka yang berkecimpung di bidang konstruksi dan engineering itu banyak juga. Iya, artinya peluang ketika ikut sertifikasi ini bisa menjadi ahli. Betul. Di kasus arbitrase. Bisa jadi makanya saya bilang tadi. Saat dia ahli di situ itu level 9 otomatis sudah teruji gitu ya. Jadi sangat berpeluang untuk menjadi ahli dalam perkara-perkara itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Adrian. Siap. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.